Ya, saya selalu mendoakan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semuanya dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sobat cilik semuanya, kita hari ini mempelajari tentang tema 1, subtema kedua, pembelajaran kelima, ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang otot manusia, ya, lalu mencari suatu ide pokok dan juga nanti membuat suatu cover, desain cover yang ada di buku seperti itu ya. Nah, nanti di videonya akan kalian akan simak ya, atau kalian simak dengan baik ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita belajar ya, jangan lupa berdoa agar apa yang kita agar apa yang kita dapatkan hari ini semuanya bermanfaat ya, bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi negara kita. Amin ya robbal alamin. Baik sobat cilik, kita langsung saja ke pembelajaran kita hari ini. Yo, disimak. Baik sobat cilik, pada materi tema 1 subtema 2 pembelajaran kelima ini ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu merangkai sebuah cerita, mengetahui macam-macam otot pada manusia, membuat desain cover buku, menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Ya, kalian bisa simak video ini sampai selesai supaya apa yang diajarkan semuanya bisa mengerti apa yang nanti akan disampaikan. Yuk, simak semuanya. Ya, kita coba lihat. Di sini ada sebuah gambar seorang petani yaitu Pak Bejo, meskipun sudah tua tapi beliau masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih sangat kuat ya, mengayun cangkul yang begitu berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri, dan berjalan di lumpur yang pekat, kan? Nah, coba kita lihat lagi. Nah, di sini ada gambar seorang anak kecil ya, yang memiliki postur tubuh yang kekar, seperti binaraga, ya, seperti aderai ya. Nah, dari gambar-gambar tersebut, nah apa yang bisa kita simpulkan? Ya, seorang tadi petani yaitu Pak Bejo, meskipun sudah tua tapi masih kuat mencangkul, ototnya juga masih kuat. Lalu ada anak kecil yang memiliki postur tubuh ya, otot-ototnya yang seperti binaraga ya. Wah, mantap sekali nih anak nih ya. Ya, kita tahu bahwa otot itu memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang. Ya, otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Nah, ini ya, otot itu sangat penting bagi kita. Ya kan? Kita bisa melakukan aktivitas itu menggunakan tenaga. Kita berjalan, mengangkat suatu benda itu menggunakan tenaga. Tenaga itu terdapat pada suatu otot. Ya. Nah, jadi otot ini merupakan organ gerak aktif pada manusia dan juga hewan. Nah, tahukah kamu apa itu otot? Yo, siapa yang tahu? Ya, otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Ya. Nah, jadi otot itu adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif. Nah, yang bisa menggerakkan tulang sehingga organ tubuh kita itu bisa bergerak. Nah, ya. Lalu apa saja sih fungsi-fungsi otot pada manusia? Ya.
Otot ini memiliki fungsi yang sangat penting sekali bagi manusia ya. Nah, di antaranya menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat dan memegang. Berikutnya menggerakkan jantung. Ya. Jantung kita bisa berdetak, ya kan? Nah, itu ada ototnya. Berikutnya mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan juga lain-lain. Nah, ini adalah fungsi-fungsi otot pada manusia. Yo, kita simak lagi. Lalu ada lagi macam-macam otot manusia. Otot manusia itu, ya, satu ada otot polos. Kita bisa lihat di gambarnya di sini ya. Nah, seperti ini gambar dari otot polos atau di buku paket ada ya. Di pembelajaran kelima, subtema 2, tema 1. Ya, kamu bisa lihat juga di buku paketnya. Nah, otot polos. Ya. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Nah, ujungnya mana? Nah, ini. Seperti ini. Ya. Berbentuk gelondongan. Ya kan? Nah. Lalu apa saja ciri-cirinya? Yuk, kita bisa lihat ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri otot polos. Ya. Waktu kontraksinya ada 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong. Ya, seperti ini. Ya. Terletak pada organ dalam. Ya, ada di dalam tubuh manusia ya. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus. Ya, saluran peredaran darah dan otot di saluran kemih. Nah, otot ini tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Jadi otot polos ini kan terdapat pada tadi usus, saluran peredaran darah, dan juga otot di saluran kemih. Ya, nah ini tidak bekerja di sistem kerjanya itu tidak dipengaruhi oleh otak. Otot ini bekerja sendiri. Jadi ada otot-otot itu yang ada pada manusia itu, ada yang memang kerjanya itu sistem kerjanya dipengaruhi oleh otak, ada yang tidak dipengaruhi oleh otak. Nah, seperti ini otot polos. Sistem kerjanya tidak dipengaruhi oleh otak. Ya kan? Tidak mungkin kan otot di dalam manusia kita kendalikan oleh otak kita, misalkan sedang makan. Nah, otak kitanya harus bisa mengontrol otot yang ada dalam usus ini, otot polos ini. Nah, jadi makanya otot polos ini sifatnya atau sistem kerjanya tidak dipengaruhi oleh otak. Ya. Yang berikutnya yaitu ada otot lurik. Ya, nah ini dia. Kamu tahu kan ini gambar apa? Ini adalah gambar yang bagian otot pada lengan. Ya, nah ini ada sikut. Ya, ini tulang pada lengan. Ya, hasta, tulang hasta di sini ya. Nah, apa itu otot lurik? Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa dinamakan otot rangka? Karena otot lurik ini menempel pada rangka. Ya, dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Nah, seperti ini. Ya,
sisi gelap yang berselang-seling. Ya, ini adalah gambar dari otot lurik, ya. Nah, jadi otot lurik ini bekerjanya di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka karena dia menempel pada rangka tubuh manusia. Ya, contohnya di bagian lengan, di bagian kaki, ya kan? Ya, itu. Dia berfungsi untuk menggerakkan anggota tubuh. Ya. Bedanya kalau tadi otot polos itu berada di dalam organ tubuh seperti di usus, ya, di sel peredaran darah, ya kan, dan lain-lain yang berada di dalam organ tubuh. Tapi kalau otot lurik ini berada atau menempel pada rangka, ya. Nah, seperti di bagian lengan tadi, lalu di bagian kaki. Ya, selain itu ada apa lagi? Di bagian leher, ya, leher kita bisa bergerak, itu pun ada ototnya. Ya, di bagian tubuh, ya. Pokoknya otot yang menempel pada tulang itu adalah otot lurik. Yang berikutnya adalah ada otot. Ayo, apa ini? Oh iya, sorry, maaf. Ciri-ciri otot lurik, ya. Ciri-ciri otot lurik. Nah, pertama itu bentuknya silindris dengan garis gelap terang. Ya. Lalu, ya, garis gelap terang itu, nah seperti ini ya. Nah, ini ya. Melekat pada rangka. Ya, nih dia menempel pada tulang atau pada rangka otot ini ya. Bekerja secara sadar dengan diperintah otak. Maaf ya. Bekerja secara sadar dengan diperintah otak. Kenapa bekerjanya secara sadar atau diperintah oleh otak? Kita kalau ingin melakukan sesuatu, misalkan kita ingin menulis. Pasti ketika kita menulis itu kan kita dikontrol oleh otak. Ya, kita mau berjalan, ya kan? Nah, itu dikontrol oleh otak. Karena memang otot lurik itu menempel pada bagian rangka. Jadi sistem kerjanya pun dikontrol oleh otak. Ya. Jadi sistem kerjanya diperintah oleh otak. Nah, terus otot lurik ini cepat dan mudah lelah. Ya. Kalau kita setelah melakukan aktivitas biasanya misalkan menjinjing suatu benda atau tadi menulis ya kan berapa menit atau berapa jam kadang kan kita lelah. Nah, seperti itu. Ya kan? Oke. Lalu bentuknya yang panjang dan memiliki banyak inti sel. Nah, ini memiliki banyak inti sel. Ya. Mempunyai pigmen mioglobin. Terus inti sel yang berada di tepi. Nah, inti sel yang berada di tepi. Ya, nih. Nah, ini adalah ciri-ciri dari otot lurik. Ya. Berikutnya yaitu otot jantung. Nah, ini jantung kita juga ternyata ada ototnya ya. Nah, kan jantung itu kan berdetak, ya, berdenyut. Ya, dia ada berkontraksi dan berelaksasi. Itu. Jadi otot jantung pun memiliki otot. Ya. Apa sih itu otot jantung? Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Wah, ya, nggak pernah berhenti ya jantung kita ya, bergeraknya. Kalau jantung sampai berhenti, berarti ya kita almarhum dong, ya kan? Nah, jadi otot jantung itu bekerjanya terus-menerus tanpa istirahat atau tanpa berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap terang, ya, memiliki sisi gelap terang, ya, dan inti sel yang berada di tengah. Ini inti sel yang berada di tengah. Tadi kalau otot lurik berada di ujung, ya, inti selnya. Kalau
otot jantung inti selnya berada di tengah. Nah ini, ya. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Wah, ya. Jadi otot jantung inilah yang membuat darah itu memompa, ya kan? Jadi fungsi dari otot jantung itu adalah memompa darah ke seluruh tubuh, ya kan? Sehingga di bagian tubuh kita itu tersalur oleh darah karena dipompa oleh otot jantung ini. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Nah, bekerja di bawah kesadaran manusia artinya tidak dikontrol oleh otak. Ya, tidak seperti tadi otot lurik, ya. Dia bekerja dikontrol oleh otak, gitu kan. Nah, kalau otot jantung tidak dikontrol oleh otak atau tidak diperintah oleh otak. Kalau diperintah, "Hei jantung, saya mau mengedarkan darah nih," ya tidak mungkin seperti itu. Jadi sifatnya dia bekerjanya itu di bawah kesadaran otak, ya kan. Jadi bekerja secara otomatis, ya. Nah, saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, itu ya macam-macam otot manusia. Jadi macam-macam otot manusia itu ada 3. Tadi pertama otot polos, kedua otot lurik, dan ketiga adalah otot jantung. Ya, ciri-ciri otot jantung, bagaimana ciri-cirinya? Ya, ciri-ciri otot jantung berbentuk silindris. Ya, nah ini ya hampir sama seperti dengan tadi otot polos. Ya, lalu memiliki percabangan. Nah ini cabang-cabangnya. Ya. Otot jantung terletak pada jantung, ya, berada di dalam jantung kita, ya, tidak menempel di rangka atau juga di usus. Nah, otot jantung itu khusus hanya berada di bagian jantung, itu, ya. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Nah ini inti selnya. Bekerja tanpa kesadaran manusia, tidak diperintah oleh otak, ya. Bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, tidak ada lelahnya jantung ini, ya. Otot jantung ini ya tidak ada lelahnya. Kalau tadi otot lurik, ya kan, mudah lelah, ya kan. Bahkan otot polos pun mudah lelah. Ya. Otot polos kenapa bisa juga mudah lelah? Kalau biasanya gini, kan tadi berada di dalam usus, ya. Ya kan? Nah, ketika kita mengkonsumsi suatu makanan, ya kan, si usus tersebut pun otot polos tersebut yang berada di usus ketika kita mengkonsumsi makanan terlalu banyak, dia akan lelah, kecapean, ya kan. Sama hanya dengan otot lurik. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan otot jantung itu dia tidak ada istirahatnya, bekerja secara terus-menerus. Bahkan ketika kita berlari, nah setelah itu kita istirahat, otot jantung itu semakin cepat detaknya, sistem kerjanya semakin cepat. Tapi ketika kita beristirahat, dia detaknya semakin lambat, ya, dia akan lambat. Tapi ketika setelah melakukan aktivitas yang lumayan capek, ya kan, nah dia akan detaknya itu akan lebih cepat, gitu. Nah ini ciri-ciri otot jantung, ya. Ya, baik sobat cilik semuanya, coba kita membaca, ayo membaca pada buku tema subtema 2 pembelajaran 5 halaman 108 sampai 109. Di situ ada sebuah teks berjudul Otot Manusia. Nanti kalian setelah menyaksikan video ini kalian baca, ya. Ya, buku tema 1, subtema 2, pembelajaran 5, halaman 108 sampai 109 yang berjudul Otot Manusia. Kalian baca sampai tuntas, bacanya harus membaca intensif, ya. Artinya membaca intensif itu membaca dalam hati, lalu diingat, ya, isi bacaan tersebut. Ya, kamu harus bisa tahu
isi bacaan tersebut. Supaya apa? Nah, supaya ya nanti setelah membaca teks tersebut, kalian bisa menemukan ide pokok yang berada pada setiap paragrafnya yang terdapat pada teks bacaan berjudul Otot Manusia. Di situ ada isi tentang bagaimana sih otot manusia bekerja, ya kan? Bagaimana otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Nah, setelah selesai kalian membaca dan juga menemukan suatu ide pokok nantinya, ya. Nah, kalian akan mencoba namanya membuat cover bacaan. Apa itu cover bacaan? Ya, masih ingatkah kalian pengertian dan unsur-unsur yang harus ada dalam cover? Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang membuat cover ya. Nah, agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik, kamu harus benar-benar memahami isi bacaan terlebih dahulu. Setelah itu, kamu harus menentukan terlebih dahulu desain background-nya. Nah, ini untuk menghasilkan gambar cover yang baik itu kalian harus membaca suatu teks bacaan terlebih dahulu seperti tadi ya, yang terdapat pada halaman 108 sampai 109. Kalian baca terlebih dahulu. Kalian nanti bisa menemukan ide pokok dan juga membuat suatu cover bacaan, ya kan? Ya. Terus contohnya bagaimana sih cover bacaan yang baik itu? Yuk kita lihat. Nah, contoh cover bacaan yang baik seperti ini. Ya, contoh tadi kan kita mengenai otot manusia. Ya kan? Nah ini. Ya. Judul. Ini adalah bagian judul. Ya. Penggerak tubuh manusia. Nah, di bagian cover itu biasanya ada gambar. Gambarnya itu yang berkaitan dengan teks bacaan tersebut. Tadi teks bacanya tentang apa sih? Yang kita baca tadi. Ya. Tadi yang kita baca tadi ada contohnya itu tentang otot manusia. Ya kan di situ diceritakan, makanya bebas gambarnya asalkan berkaitan dengan isi bacaan suatu bacaan. Nah, ada contoh lainnya. Nah, ini ya, mengenal rangka tubuh. Ya kan? Nah, kita akan belajar tentang ini ya. Ya, nanti kalian bisa dicoba membuat cover bacaan ya kan yang berkaitan dengan teks bacaan tadi. Ya. Oke adik-adik, sobat cilik semuanya, ya di sini ada kata-kata bijak yang harus kita syukuri ya. Di sini kata-kata bijaknya, hidup akan begitu berat bagi mereka yang selalu mengeluh. Dan bagi mereka yang lupa untuk bersyukur. Syukurilah apa yang sudah kita miliki, karena di lain sana masih banyak orang yang kekurangan. Ya, kenapa di sini saya sampaikan kata-kata bijak? Ya, sekarang ini juga kan kita di masa pandemi, ya kan? Makanya kita harus selalu juga bersyukur ya atas apa yang sudah kita dapatkan. Ya, nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya kan? Di lain sana juga kan masih banyak orang yang masih kekurangan ya. Nah, selain itu apa? Kita harus selalu bersyukur. Nikmat apa saja? Kita diberikan organ tubuh yang lengkap. Ya. Tangan, kepala, kaki, tubuh, organ tubuh yang lengkap. Ya kan, otak kita bisa berpikir, kita bisa bergerak, ya. Inilah yang harus selalu kita syukuri sebagai umat manusia, ya, yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ya, kita harus mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Karena di sana masih banyak sekali orang-orang yang masih kekurangan. Ya. Semakin kita banyak bersyukur, maka Allah akan
menambahkan lagi ya nikmat-nikmat kepada kita. Nah, itu adik-adik hikmah dari pembelajaran kita hari ini, belajar tentang organ tubuh manusia atau juga otot manusia ya. Si kita itu dapat bisa bergerak, akan melakukan aktivitas. Nah, itu semuanya ya Allah yang sudah memberikannya. Ya, Tuhan yang Maha Esa yang sudah memberikan kita semuanya. Itu ya, sobat cilik semuanya. Semoga dalam pembelajaran ini semuanya bisa mengambil hikmah, ya kan? Terus dapat terserap pembelajarannya sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang cerdas dan berakhlak baik dan juga anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Baik sobat cilik, ya setelah mengikuti pembelajaran ini, coba kalian kerjakanlah soal berikut ini. 1. Jelaskanlah yang dimaksud dengan otot. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Kedua, sebutkan macam-macam otot manusia berserta fungsinya. Wah, ini tadi semua udah dipelajari nih. Ketiga, buatlah kalimat pengembang dari ide pokok otot manusia memiliki beberapa fungsi. Ya, di sini ada suatu ide pokok. Lalu coba kalian buat kalimat pengembangnya. Buat dalam satu paragraf. Dibuat satu paragraf. Ide pokoknya yaitu otot manusia memiliki beberapa fungsi. Yang keempat, buatlah cover buku bacaan yang berkaitan dengan otot manusia. Nah, yang berkaitan dengan tadi teks bacaan tadi. Coba kalian buat cover bukunya ya. Nah, kalau sudah selesai, nanti kalian bisa kirim jawabannya ke link yang akan Bapak share. Oke? Ya, itu saja sobat cilik. Penjelasan dari pembelajaran kelima subtema 1 dan subtema 2 kita hari ini. Terima kasih. Ya sobat cilik, tadi kalian sudah simakkan videonya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan semuanya terserap oleh kita semuanya ya. Ya, kita mengerti tentang otot manusia. Kita mengerti bagaimana membuat suatu cover dalam suatu bacaan. Lalu juga mengerti cara mencari ide pokok dari suatu bacaan ya dalam masing-masing paragraf seperti itu ya. Tadi juga Bapak sudah berikan beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa dikerjakan ya. Meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini belajar di rumah tetap semangat ya mengerjakan tugas-tugas yang guru-guru kita berikan ya. Oke, ya ini saja yang bisa Bapak sampaikan dalam pembelajaran kita hari ini ya. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian. Kesehatan itu paling utama. Dengan sehat kita semua bisa melakukan aktivitas seperti tadi ya, tentang belajar otot manusia. Oke, jangan lupa juga selalu bersyukur ya atas nikmat yang sudah Allah berikan, yang sudah Tuhan Yang Maha Esa sudah berikan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.